teori Brahmana. Teori Brahmana ini adalah teori seputar masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Berdasarkan teori ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk melalui orang-orang yang memiliki kasta Brahmana. Pada zaman dulu, datangnya mereka ke Indonesia karena mendapatkan undangan dari para penguasa Indonesia. Penguat teori Brahmana. 1. Ketika menobatkan raya kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Indonesia. Sebelum kembali ke India, tak jarang para Brahmana tersebut akan meninggalkan kitab Wedanya sebagai hadiah bagi sang raja. Kitab tersebut selanjutnya akan dipelajari oleh sang raja dan digunakan untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. 2. Dengan para Brahmana sengaja didatangkan ke Indonesia karena raja yang telah mengenal Brahmana untuk mengajar di lingkungannya. 3. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera atau populer dengan nama Kampung Kaling yang banyak ditempati oleh orang Kaling dari India Selatan yang memerlukan kaum Brahmana untuk upacara agama atau perkawinan dan kematian. Teori kesatria adalah salah satu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Indonesia. Teori ini menganggap bahwa peran utama dalam proses tersebut adalah kaum ksatria atau prajurit dari India yang merupakan salah satu kasta dalam sistem sosial Hindu. Teori kesatria ini ditemukan oleh seorang ahli yang memiliki garis keturunan Belanda dan ia bernama asli Cornelis Christian Berg atau sering dikenal dengan C.C. Berg. Beliau lahir di Bandung pada 7 Februari 1934. Pendidikan yang ditempuh oleh Cornelis Christian Berg adalah Sekolah Hortikultura yang ada di Breda. Berikut beberapa kelebihan dari teori kesatria. Yang pertama, teori kesatria sesuai dengan semangat berpetualang yang pada waktu itu umumnya dimiliki oleh para kesatria. Kedua, teori kesatria dapat menjelaskan adanya beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah yang hampir mirip dengan kerajaan-kerajaan di India, seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan Bali. Ketiga, teori kesatria dapat mengaitkan adanya beberapa cerita klasik Jawa yang mengisahkan tentang seorang ksatria dari seberang yang datang ke tanah Jawa. Adapun kekurangan dari teori ksatria yaitu 1. Teori ksatria kurang memiliki bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori ksatria melebih-lebihkan peran kaum ksatria dalam penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Profesor Dr. N.J. Klom, pengusung teori Waisya, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu dan Buddha. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Klom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha pada rakyat Indonesia di samping berdagang. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Waisya, yang pertama yaitu kelebihan teori Waisya. 1. Teori ini sesuai dengan fakta sejarah bahwa Indonesia merupakan wilayah yang strategis dan menghubungkan jalur perdagangan internasional antara India, Cina, dan Timur Tengah. 2. Teori ini menjelaskan tentang interaksi sosial yang terjadi antara para pedagang India dengan masyarakat lokal. 3. Teori ini konsisten dengan bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan India di Indonesia, seperti prasasti, candi, arca, relief, dan seni ukir. Selanjutnya yaitu kekurangan teori Waisya. Yang pertama, teori ini tidak dapat menjelaskan tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke daerah pedalaman yang jauh dari jalur perdagangan. 2. Teori ini tidak memperhitungkan peran kasta lain dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha seperti kasta Brahmana dan Ksatria.
Ketiga, teori ini mengabarkan kemungkinan adanya arus balik, yaitu proses di mana orang-orang Nusantara yang pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha, kemudian kembali ke tanah airnya dan menyebarkan ajaran-ajaran tersebut. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti IFDK, Bouch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang di Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Kelebihan teori arus balik. Teori ini memberikan penghargaan kepada bangsa Indonesia sebagai subjek sejarah yang berinisiatif dan kreatif dalam mencari dan mempelajari agama dan kebudayaan Hindu Buddha dari India. Teori ini menjelaskan adanya variasi dan adaptasi dalam bentuk-bentuk seni dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia yang dipengaruhi oleh latar belakang lokal masing-masing daerah. Teori ini didukung oleh bukti-bukti sejarah yang cukup kuat seperti prasasti, organisasi keagamaan, dan bukti arkeologis yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara Indonesia dan India. Kekurangan teori arus balik. Teori ini tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia terjadi secara sosial, politik, dan ekonomi. Teori ini hanya berfokus pada aspek keagamaan dan kebudayaan saja. Teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia berkembang dan berubah seiring dengan waktu. Teori ini hanya menggambarkan situasi awal ketika agama dan kebudayaan Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana peran orang asing, terutama bangsa India, dalam membantu atau menghambat penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Teori ini cenderung mengabaikan faktor-faktor eksternal yang juga berpengaruh.